فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita ambil faedah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sebelum masuk ke ayat yang baru tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, masih terkait dengan ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Baik, maksudnya adalah karena Allah Ta'ala, yaitu Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mereka karena mereka melaksanakan perintah Allah dan menaati Rasulnya di waktu tersebut. Dan sementara itu ketaatan kepada Allah adalah melaksanakan perintah kepada Allah di setiap waktu sesuai dengan kadarnya. Di waktu yang lampau, yang namanya ketaatan ketika sholat adalah kalau sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, karena memang kiblat yang berlaku waktu itu adalah Baitul Maqdis. Maka adapun yang sekarang dikatakan taat di dalam masalah itu apabila menghadap ke Ka'bah. Maka yang kemarin itu juga ketaatan kepada Allah karena memang perintahnya demikian di masa lampau. Kemudian beliau mengatakan, dan di dalam ayat ini ada dalil yang mendukung madhab Ahlus Sunnah wa Jamaah bahwasanya iman itu masuk ke dalamnya amal-amal anggota badan. Allah menamakan sholat sebagai iman. Dan firman Allah Ta'ala, innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah benar-benar penuh belas kasihan kepada orang-orang yang, kepada umat manusia, penuh belas kasihan dan sangat menyayangi. Rauf dohirnya yang rahimnya. Rahim yaitu syadidur rahmah bihim. Enggak tahu ini, tak ada baunya. Azimuha, yaitu makna rauf yaitu azimur rahmah, zat yang sangat agung rahmatnya, kasih sayangnya. Ini sighah mubalaghah. Kemudian apa keterkaitan antara akhir ayat ini dengan awal-awal ayat dan sebagainya itu? Kata beliau, di sini ada isyarat di antara belas kasihan Allah dan rahmat Allah kepada mereka adalah Allah menyempurnakan kepada mereka kenikmatannya yang telah Dia mulai untuk memberikan itu kepada mereka, atau kenikmatannya yang telah mereka perolehi. Dan Allah memisahkan dari mereka orang yang masuk ke dalam iman secara lisan saja tanpa keimanan hati. Ini juga bagian dari rahmat, ditunjukkan siapa yang memang saudara kalian dan siapa yang munafikun. Dengan apa? Dicabar, dengan diuji, dipindahkan arah kiblatnya itu. Dan Allah menguji mereka dengan ujian yang dengan itu keimanan mereka menjadi bertambah. Semakin bertambah keyakinan hati, iman bertambah. Semakin bertambah amalan zahir, iman juga bertambah. Maka pemindahan kiblat ini di dalamnya ada rahmat.
untuk orang yang mukmin semakin kuat iman dia, kualiti imannya semakin kuat, sehingga apa? Tentunya pahalanya juga semakin banyak. Sementara itu mereka juga diberitahu siapa sebenarnya musuh-musuh yang ada di dalam selimut, para munafikun. Sama-sama di Madinah, tapi ternyata dia adalah orang kafir yang menyembunyikan imannya. Bagaimana kaum mukminin tahu? Mengetahui melalui ucapan-ucapan mereka tatkala kiblat itu arah kiblat itu dipindahkan. Thayyib. Dan di antara rahmat Allah dan belas kasihannya adalah Dia mengarahkan mereka kepada rumah yang paling mulia dan paling agung. Bukan sekedar menghadap ke arah Baitul Maqdis yang mana dia adalah rumah terbaik ketiga, tetapi sekalian langsung saja disuruh menghadap ke rumah yang terbaik nomor 1 di seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ditambahkan kenikmatan itu, maka ini adalah bagian dari rahmat. Tahulah kita bahwasanya syariat Allah itu adalah rahmat dan belas kasihan untuk umat manusia. Cuma kebanyakan manusia tidak menyadari itu. Makanya di sini Allah mengakhiri pembahasan dengan menyebutkan dua asma wa sifat yang menunjukkan memang Dia sangat menyayangi para hamba. Di antara kasih sayangnya adalah syariat ini tadi. Sekarang kita masuk kepada ayat yang baru, ayat 144. Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Jelas fi di sini bukan di atas langit, tapi apa? Menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pastilah, ini ada lam jawabul qasam, yaitu demi kebesaran kami pastilah kami benar-benar akan memalingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Pakai nun taukid, sakilah lagi. Berarti apa? Ini menunjukkan Allah sangat menyayangi Rasulnya, permohonannya dan harapannya dikabulkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatar artinya adalah nahu, yaitu arah, menghala ke Masjidil Haram. Syatar bukan maksudnya adalah setengah di sini. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Dan dimanapun kalian berada, haitsu di sini artinya ainama kuntum, dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tadi. Perintahnya berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berpindah yaitu Allah memindahkan pembicaraan kepada dhamir yang lebih umum. Semula apa? Wajhaka, sekarang jadi wujuhakum. Syariat untuk Nabi itu juga berlaku untuk umatnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Dan sungguh orang-orang yang telah diberi kitab suci, mereka benar-benar mengetahui bahwasanya pemindahan kiblat ini adalah kebenaran dari Rabb mereka. Mereka sendiri tahu. Allah membongkar isi hati mereka, walaupun zahirnya mencela, mencaci, mengutuk Nabi dan sahabat. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya? Apa membongkar isi hati mereka? Mereka sendiri tahu ini dari Allah. Baik, kenapa tidak sekalian mencela Allah? Kenapa mencela Nabi Muhammad dan para sahabat? Ini memang kejahatan orang-orang ahli kitab. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Maka Allah mengancam, dan Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat itu. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwasanya Allah berfirman kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, walaupun ada
fi'il mudhari, tapi ini maksudnya adalah litahqiq. Benar-benar kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Maksudnya apa? Kasratu taraddudih. Ini makna taqallub, yaitu banyaknya berbolak-balik, berulang kali. Berulang kali Rasulullah memandang ke langit. Allah tahu isi hati Nabi. Nabi mengharapkan turunnya wahyu terkait dengan kiblat. Di seluruh arahnya, ini asalnya tentunya berbolak-balik di seluruh arahnya. Intinya ke arah langit tentunya. Kenapa? Karena rindu dan menantikan turunnya wahyu untuk menghadap ke arah Ka'bah. Allah berfirman di sini, wajhik qad nara taqalluba wajhik, dan tidak mengatakan basorik. Nah, ini sekarang apa hikmahnya? Kenapa tidak mengatakan berbolak-baliknya pandangan matamu? Jelas Nabi melihat ke langit, tapi kenapa yang disebut adalah wajah sekalian, lebih umum? Kata beliau, ini untuk menunjukkan pertambahan dari ihtimam, yaitu perhatian. Jadi bukan sekedar Nabi melihat ke depan tetapi matanya Nabi menghala ke depan tapi matanya melihat ke atas, atau Nabi menunduk tapi melirik ke atas atau apa kalau orang Indonesia bilang itu. Tapi betul-betul perhatian Nabi sangat tercurah di situ, sampai-sampai seluruh wajah beliau juga diarahkan ke langit ketika menantikan turunnya wahyu terkait dengan itu, dan ini diulang-ulang. Baik. Dan juga kenapa Allah menyebutkan wajah bukan menyebutkan pandangan mata? Karena berbolak-baliknya wajah ini konsekuensinya juga berbolak-baliknya pandangan mata. Baik, maka tidak bertentangan, bahkan lebih umum. Betul-betul semua wajah itu menghala ke langit. Falanuwalliyannak, yaitu kami benar-benar akan menghadapkan engkau. Tapi kenapa tidak mengatakan falanuwajjihannak? Bukankah menghadap itu adalah wajah, menghadapkan, wajah yuwajjihu? Tapi kenapa Allah Ta'ala memilih lafaz walla yuwalli? Ini ada hikmahnya. Hikmahnya di sini, kami memang akan menghadapkan engkau, tapi disebabkan oleh wilayatina iyyak, karena kami memang sangat mengurusi dirimu. Maka lafaz yang Allah pilih itu pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Bukan sekedar kami menghadapkan wajahmu ke arah Ka'bah yang memang engkau inginkan itu, tetapi di dalamnya juga ada kandungan memang kami yang senantiasa mengurusi, melindungi dirimu. Walla yuwalli di sini mengandungi makna wilayah. Sebagaimana ini kalau umur kita panjang insya Allah sampai kepada pembahasan yang seperti itu di dalam surat Al-A'raf, yaitu Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku, yaitu yang melindungi, yang memelihara, yang mengatur, yang memimpin diriku adalah Allah, yang mana dia itulah yang menurunkan kitab suci, menurunkan wahyu. Maka memang ada keterkaitan antara ayat tersebut dalam Al-A'raf dengan ayat yang di hadapan kita ini. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dialah yang mengurusi, yang memelihara, yang melindungi dan memberikan rezeki kepada orang-orang soleh. Maka kalau seperti itu jiwa jadi tentram karena Allah yang mengurusi. Cuma bezanya kalau ayat yang di hadapan kita ini terkait dengan syariat. Adapun ayat yang di Al-A'raf ini lebih menekankan pada kauniyah, pada bukan ayat-ayat syariah tapi ayat-ayat kauniyah, pengaturan kauniyah. Kalau yang di hadapan kita ini pengaturan syariah. Baik. Maka kalau di dalam ayat yang ini menunjukkan betul-betul
perhatian Allah terhadap syariat ini lengkap, maka dijamin agama ini memang agama yang sempurna. Adapun kalau yang Al-A'raf ini perhatian Allah terhadap pemeliharaan kaum mukminin itu lengkap terkait dengan apa? Rezeki dan sebagainya. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani, oleh Imam Syaukani rahimahullah di dalam Fathul Qadir, maknanya adalah itu tadi, yatawallas sholihin, yaitu yang memelihara, melindungi, menjamin rezeki dan seterusnya. Insya Allah akan dibahas lebih panjang nanti pada waktu pembahasan Al-A'raf. Cuma di sini apa? Tadabbur ayat yang dipilihkan oleh Imam As-Sa'di itu sangat mengagumkan. Belum tentu dalam tafsir-tafsir yang lain ketika membahas ayat 144 ini dibahas itu. Belum tentu, bukan berarti tidak ada, tapi itu jarang. Makanya ini betul-betul sesuatu yang sangat mengagumkan. Jelas makna kalau kita sekedar membaca di dalam terjemahan, yaitu tadi kami benar-benar akan menghalakan atau menghadapkan atau mengarahkan dirimu kepada kiblat yang engkau ridhoi. Ternyata pemilihan lafaz nuwalliyannak ini mengandungi makna wilayah, yaitu betul-betul kamilah yang mengurusi engkau, maka engkau tidak perlu khawatir. Baik, nah dari sini kita mengambil akidah, yaitu mengambil juga faedah terkait dengan akidah bahwasanya lafaz yang Allah pilih dalam Quran itu sudah lafaz yang terbaik dan ada hikmahnya. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang ahli kalam yang mengatakan lafaznya ini, tapi yang Allah maksudkan itu sebenarnya tak. Kalau Allah sudah milih lafaz ini berarti tak boleh kita lari-lari ke lafaz yang lain. Allah memilih istawa berarti memang yang Allah inginkan adalah tinggi di atas, bukan maksudnya istaula. Seakan-akan apa? Kalian mengoreksi, memperbaiki apa yang lafaz yang tidak tepat yang Allah pilihkan. Naudzubillah. Baik, makanya akidah Ahlussunnah adalah tepat, yaitu memahami Quran dan Sunnah itu sesuai dengan zahirnya. Baik. Tidak dengan takwil-takwil yang dicari-cari sendiri oleh para ahli kalam itu. Kemudian kata beliau di sini, qiblatan tardaha, kiblat yang disifati dengan dia itulah yang engkau ridhai wahai Rasulullah. Maknanya adalah yang engkau sukai, engkau cintai, yaitu Ka'bah. Dan di dalam penjelasan Allah Ta'ala ini ada keterangan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan beliau, yang mana sungguh Allah Ta'ala bersegera untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, tentunya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala turun ayat Al-Ahzab yang terkait dengan apa? Yaitu Allah Ta'ala mengizinkan Nabi untuk menikahi wanita sebanyak apapun yang beliau sukai. Maka Aisyah mengatakan, saya lihat Rabbmu itu memang bersegera untuk memenuhi apapun yang engkau inginkan. Baik, walaupun apa dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para mufassirin, walaupun sudah turun ayat seperti itu, Nabi SAW tidak memilih, Nabi SAW memilih untuk tidak menikah lagi setelah itu, setelah turunnya ayat itu. Cuma apa? Ini menunjukkan Allah Ta'ala memang sangat menyayangi nabinya, kekasihnya itu. Apapun yang Nabi inginkan itu dikabulkan, dipenuhi, kecuali yang Allah Ta'ala memang dengan hikmahnya dia tahu tak layak orang itu untuk didoakan pengampunan dan seterusnya. Dan beberapa case yang ma'ruf di dalam kitab-kitab, ada sebagian doa tidak dikabulkan, tetapi secara umum semua keinginan Nabi itu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Dan kita lihat di sini keinginan Nabi bukan perkara-perkara yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi apa? Ini perkara yang memang sangat layak, yaitu kembali kepada kiblat Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, sehingga beliau ingin kiblatnya juga kiblat Ibrahim. Tapi apa? Allah menunda karena ada hikmah tertentu waktu itu untuk melunakkan hati-hati para ahli kitab.
di beberapa belas bulan pertama waktu periode periode hijrah ke Madinah itu. Kemudian disebutkan di sini, lalu Allah terang-terangan menyebutkan kepada nabinya untuk menghadap ke arah Ka'bah. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wajhak, al-wajh kata beliau, ma aqbala min badanil insan, yaitu badan manusia yang menghadap ke arah depan. Walaupun tentunya ini ada definisi yang lebih bagus sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh di Damas ketika membahas masalah wudu wajah itu. Fadsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Apakah maksudnya yaitu dari dari ujung wajah paling atas sampai ujung kaki yang depan? Tentunya tidak. Kalau kita ikut definisi dari Imam As-Sa'di, seakan-akan semua berarti wajib dicuci. Berarti apa? Berarti dada kita, perut juga dicuci karena ini menghadap ke depan. Tapi para ulama Damas menukilkan dari para imam yang lain sebelum itu, makna wajah adalah sesuai dengan dohirnya, ma yahsulu bihil muwajjah indat tahaddus, yaitu sesuatu anggota badan yang dengan itulah terjadi saling berhadapannya wajah ketika orang saling berbicara. Jadi ini hanya untuk yang di kepala saja, yaitu ya wajah ini yang di dalamnya ada mata, hidung, mulut. Sudah itulah yang dikatakan wajah dan sekelilingnya itu. Baik. Bukan seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini, ma'aqbala min badanil insan, yaitu dari badan manusia yang menghadap ke depan. Jelas kalau seperti itu nanti dada kita juga masuk ke dalam wajah. Tapi yang dimaksudkan di bagian kepalanya ini aja. Yang dikatakan sebagai muwajjah, yaitu saling beradu wajah, berhadapannya wajah. Wajah memang yang ini aja. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Maksud Imam As-Sa'di di sini adalah yaitu di darat ataupun di lautan, di timur ataupun di barat, di selatan ataupun di utara, dimanapun. Ini sekedar contoh untuk menunjukkan secara umum. Bahkan kalaupun engkau mampu, misalkan mampu naik ke langit, tiba waktunya sholat, ya kembali menghadap ke arah bumi, tentunya ke arah Ka'bah yang ada di Makkah, misalkan mampu. Karena engkau masih manusia, dimanapun engkau berada. Ayatnya bersifat umum. Adapun kelanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam.